Selamat pagi saudara, Anda bergabung dalam Breaking News Kompas TV dan kami masih akan terus memberitahukan informasi terkini dari insiden yang terjadi di Mina, Arab Saudi di mana sudah 700 lebih jamaah haji meninggal dunia akibat berdesak-desakan dan juga tertimpa satu dengan yang lainnya. Anda bergabung dalam Breaking News Kompas TV terkait insiden ini dan kami juga akan melaporkan tidak hanya informasi terkini mengenai jumlah korban jiwa, namun bagaimana penanganan di sana. Saudara, jamaah haji yang hendak melakukan ibadah lempar jumroh, jumlah korban yang kemudian terjadi akibat peristiwa dan insiden ini terus bertambah. Dan saat ini informasi yang kami himpun sudah ada 753 anggota jamaah haji yang tewas. 3 orang berasal dari Indonesia, sementara 1 orangnya mengalami luka-luka. Tragedi yang mengakibatkan banyak jatuhnya korban tewas ini terjadi di Jalan 204 Mina saat ribuan anggota jemaah haji hendak menuju ke Jamarat untuk melempar jumroh. Dan berikut kami akan sampaikan dan tampilkan data-data korban dari insiden yang terjadi di Mina, Arab Saudi. Korban pertama diketahui bernama Hamid Atui, laki-laki asal Surabaya, dan kemudian korban berikutnya Sayyah, asal Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan jamaah laki-laki yang ketiga belum diketahui informasi namanya, dan ini merupakan jamaah haji asal Probolinggo. Dan ada juga informasi mengenai korban luka, 1 orang jamaah yang belum juga dapat dikonfirmasi namanya dan kini dirawat di Rumah Sakit An-Nur di Mekah. Lalu bagaimana suasana terkini dan perkembangannya di Arab Saudi? Kita bergabung dengan rekan kami Fajar Syabana yang saat ini berada di Arab Saudi. Fajar, selamat pagi waktu Indonesia. Apa saja perkembangan yang terkini Anda dapatkan dari informasi insiden di Mina? Ya, Mari, semalam saya baru turun dari Mina sekitar pukul 5 dini hari atau pukul 1 dini hari waktu Saudi Arabia. Semalam di sana masih penuh sekali, masih terus berdatangan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Mereka akan melakukan lempar jumroh yang kedua, yaitu lempar jumroh pada hari ini akan melakukan 21 kali lemparan, yaitu lemparan Akubo, Osa, dan lemparan Usto. Ya, Ngeri. Jadi memang korban seperti yang tadi saya sebelumnya sampaikan adalah sekitar 753 dan non korban luka-luka 805. Sejauh ini memang belum ada perkembangan berarti dari Dakar tempat, dari Dakar Mekah belum ada informasi terkini mengenai penambahan korban dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Namun Glory, saya kembali tegaskan bahwa di sini adalah jalan yang biasa digunakan, adalah jalan yang biasa digunakan oleh para jemaah haji Indonesia, adalah jalan King Fahd dan bukan jalan Arab 204. Jadi lokasi kejadian bukan berada pada jalur yang biasa ditempuh oleh jamaah haji Indonesia. Nah, jamaah haji Indonesia di Mina terbagi itu dalam 52 maktab, 45 maktab di Haratulisan, 7 maktab di Mina Jadid, dan jamaah yang tinggal di Haratulisan tidak akan melalui jalur Arab 204, tapi melalui terowongan Muasim. Dan jadi mereka akan melewati terowongan Muasim ketika akan ke Jamarat. Jadi insya Allah sangat kecil kemungkinan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi banyak korban yang lebih dari jamaah haji Indonesia, Glory. Fajar, jadi sekali lagi kami konfirmasi bahwa menurut Anda sejauh ini data yang didapatkan adalah 753 untuk jamaah haji yang meninggal dunia dan 805 untuk yang luka-luka. Termasuk ini sudah 3 orang dari Indonesia, begitu? Betul, sementara seperti itu. Jadi sementara saya masih belum mendapatkan data yang lebih
valid lagi Glory sampai sejauh ini. Dari 2 jam yang lalu saya masih mencari juga, masih mengumpulkan data-data. Ya, ini yang terakhir begitu ya? 753. Iya betul Glory. Ada informasi mengenai korban luka atau korban meninggal yang belum diketahui identitasnya, apakah sudah berhasil diidentifikasi? Sejauh ini belum teridentifikasi. Memang kemarin ada sempat ada tulisan, jika tidak salah ada tulisan Safari Bojonegoro, namun mereka membantah, pihak itu membantah bahwa mereka tidak mengirimkan jamaah haji pada kali ini. Jadi hingga saat ini agak sulit untuk mendapatkan identitas dari satu jamaah haji Indonesia yang meninggal tersebut, Glory. Fajar, di Indonesia, terutama di media sosial ini beredar kabar bahwa jumlah korban ini sudah bertambah hingga mencapai angka 900-an. Apakah simpang siur atau juga informasi ini beredar juga di sana tempat Anda berada, atau satu pintu untuk informasi mengenai korban di sana? Ya, tentu kita selalu menunggu informasi yang informasinya sahih ini langsung dari pemerintah Arab dan pemerintah Indonesia, Glory. Jadi saya belum bisa menyampaikan bahwa ini mencapai 900 karena saya pribadi belum mendapatkan langsung informasi yang terbaru dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia di Mina ini, Glory. Ya, pemerintah Arab Saudi sebelum-sebelumnya kita tahu sangat berhati-hati dalam menyebutkan atau juga mengklarifikasi jumlah korban. Sejauh ini apakah informasi masih sulit begitu didapatkan dari pemerintah Arab Saudi, atau justru ada ruang khusus bagi para media yang mencari tahu informasi ini terbuka lebar begitu? Ya, mereka biasanya justru sangat terbuka, Glory, karena mereka pun mengerti bahwa kita membutuhkan informasi yang cepat. Mereka biasanya memulai memberikan pemberitahuan itu melalui media sosial justru. Mereka biasanya melalui Twitter. Jadi mereka biasanya langsung tweet update korban ada berapa, update yang meninggal ada berapa, yang luka berapa. Mereka melalui Twitter, Glory. Biasanya mereka dengan cepat memberitahukan kepada kita. Jadi kita pun tidak terlalu sulit itu mencari bahkan bisa diakses dari Indonesia juga, Glory, bisa cepat itu. Untuk jamaah yang luka-luka ini saat ini dirawat di satu rumah sakit saja begitu informasinya? Tidak Glory. Memang di banyak jamaah kebanyakan yang di Al-Jizr di daerah Mina ini, kebanyakan di situ, namun ada di beberapa rumah sakit juga selain di Al-Jizr ini di kawasan Mina, ada di rumah sakit An-Nur di Mekah. Dan salah satunya adalah korban luka dari Indonesia, yaitu saya juga belum tahu namanya siapa, tapi beliau dirawat di An-Nur saat ini, Glory. Iya, baik Fajar, pasca terjadinya insiden di Mina ini, apakah ada himbauan khusus bagi jamaah haji asal Indonesia? Bagaimana mereka kemudian dikumpulkan kembali, atau apa Anda sempat bertemu dengan salah satunya untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka? Terguncangkah dengan informasi banyaknya juga dari Indonesia yang menjadi korban? Ya, saya kemarin sempat, memang setelah kejadian saya sempat berada di lokasi sekitar beberapa jam. Memang mereka pun kaget dan baru mengetahui kejadian ini dari saudara-saudaranya yang menonton televisi di Indonesia. Mereka langsung ditelepon oleh saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya panik, Glory. Mereka pun memang panik juga, dan saya juga sempat melihat ada beberapa memang jamaah haji yang terpisah, terutama kebanyakan yang terpisah. Bahkan ada salah satu jemaah haji yang dari Bima saya antarkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan saya tanya, kenapa Bapak? Saya terpisah, dan dia pun tidak bisa berdiri waktu itu.
Jadi kita antar dan dia bilang saya lapar mas. Lalu ada jamaah haji dari Malang, dia pun terpisah dan handphonenya mati. Lalu kami pun bawa ke pemondokan. Lalu ada juga yang dari Surabaya. Dari Surabaya itu jam 10 pagi katanya. Dari sini dia udah pingsan. Dan sampai jam 3 itu tidak ada yang peduli, bahkan ambulans. Memang mungkin kemarin sedang kreditnya. Ambulans itu bolak-balik tidak ada mau yang mengangkat mereka. Jadi memang udara yang sangat panas di Mina kemarin itu cukup bisa membuat orang semaput, Glory. Banyak sekali yang seperti itu, karena juga ada beberapa titik yang ditutup oleh tentara. Jadi ada jalan-jalan yang biasa dilewati oleh jamaah haji dan mereka tidak bisa kembali lagi ke maktab karena faktor bahasa. Jadi mereka sebenarnya ingin kembali ke maktab masing-masing, namun faktor bahasa disuruh untuk mutar ke sebelah mana mereka jadi tidak mengerti. Akhirnya mereka pun tidak bisa kembali ke maktab masing-masing. Glory. Begitu. Fajar, sebenarnya apa yang terjadi sehingga bisa terpisah begitu rombongan para jamaah haji ini dengan rombongannya? Apakah memang tidak terkoordinir dengan baik lagi setelah dari Padang Arafah, atau memang mereka memilih waktu-waktu tertentu untuk melempar jumroh? Ya, memang sebelumnya sempat ada himbauan bahwa pada pukul 8 sampai pukul 12 dan jangan melempar jumroh pada pukul 8 sampai 10 jika tidak salah, dan jangan melempar jumroh pada pukul 13 sampai 16 karena di situ waktunya yang memang sangat penuh dari jamaah haji dari seluruh dunia untuk datang, dan mereka terpisah itu akibat berdasarkan itu, Glory. Jadi akibat berdasarkan ada haji yang ketika mengantri ada yang tiba-tiba berhenti. Nah disitulah, karena di situ banyak haji yang dari Afrika. Tentunya jika melihat postur tubuh mereka jauh lebih besar daripada postur haji jamaah haji dari Indonesia. Dari situ mulai terpencar dari situ, Guru. Jadi ketika ada desak-desakan akhirnya terbentam. Mereka pun usianya sudah cukup risiko tinggi, jadi akhirnya mereka terpisah dari grupnya dan handphonenya pun mati, jadi tidak bisa ditelepon. Waktu itu pun kami sempat membantu salah satu jemaah haji dari Malang, kami bantu untuk tes handphonenya. Akhirnya ketika nyala langsung keluarganya menelpon, begitu Gori, langsung menelpon jamaah haji Indonesia tersebut. Jadi memang ada saja jadi yang menjadi penyebabnya, Glory. Begitu. Ya. Kemudian Fajar, dari informasi yang kami temukan juga di sosial media yang beredar di tanah air, bahwa memang ada informasi penutupan jalan di mana sempat terjadinya berhenti begitu rombongan dari jamaah haji karena ada Pangeran Arab Saudi yang lewat. Apakah benar informasi ini ada juga dengar di sana? Jika itu saya kurang mengetahui, Glory, kalau penutupan jalan di sebelah mana. Memang kemarin banyak sekali lalu lalang mobil ambulans, mobil tentara di sini, lalu helikopter saya lihat. Ya, kalau untuk penutupan saya tidak terlalu melihat, namun jalanan dari arah Masjidil Haram menuju Mina itu sangat padat sekali, yang mungkin bisa ditempuh dalam waktu 10 menit jika lowong, dan sekarang itu bisa sampai 4 jam. Kemarin pun saya ketika setelah tawaf ibadah di Masjidil Haram, akhirnya saya memutuskan untuk turun dari bis yang mengangkut. Jadi turun sekitar 2 kilo, karena saya pun kemarin sekitar hampir kurang lebih 2 jam terjebak dalam kemacetan. Dan jika ada terjadi penutupan mungkin bisa jadi ada, karena kemarin itu sangat banyak sekali. Hari ini pun masih terjadi kemacetan karena akan masih terjadi pelemparan jumroh yang di hari kedua, Glory. Begitu, Glory.
Baik, terima kasih Fajar Syabana, informasi langsung dari Arab Saudi terkait dengan insiden yang terjadi di Mina.